Kemudian pada saat ditemukan kondisi almarhum, kondisinya seperti apa? Saya ditemukan itu, saya sudah di rumah sakit. Saya melihat itu suami saya itu kondisinya ya sudah kritis, tapi masih setengah sadar ya. Masih saya ajak bicara, itu saya tenangin, dia ngerespon. Tapi setelah di perjalanan menuju ke rumah sakit RSUD, itu dia di perjalanan itu sudah nggak ada itu di pelukan saya. Hmm, Ada sesuatu yang janggal yang Mbak Ade lihat saat bertemu dengan almarhum? Ketemu sama almarhum nggak ada ya, karena sebelum kejadian itu kan dia habis jemput saya di bandara, itu jam setengah 12 malam. Iya tuh masih makan bareng sama dia itu di kamar berdua. Lalu saya masih ngobrol-ngobrol gitu sama dia sampai jam 2 pagi, itu nggak ada keanehan apa-apa, nggak ada firasat apa-apa, itu nggak ada. Hmm, Kalau dari cerita mungkin dari almarhum kepada Mbak Ade begitu, ada tidak interaksi sebelumnya dengan pelaku, mengingat pelaku ini juga merupakan kru sinetron, Bu? Kalau ya dia dulunya kru sinetron, tapi untuk selebihnya sih suami saya nggak pernah ada masalah gitu, nggak pernah cerita. Suami saya kan kalau apa-apa tuh dia selalu cerita ke saya. Tapi kalau untuk masalah itu nggak ada, karena kan emang nggak ada masalah apa-apa sama pelaku. Karena ya pelaku selama dulu saya sebelum menikah sama suami saya, itu pelaku itu langganan ojek saya, karena kan dia dulu Gojek. Berarti dulu langganan ojeknya Mbak Ade sempat waktu itu sepengetahuan Mbak Ade orangnya seperti apa? Dulu selama dia jadi langganan ojek saya itu ya orangnya masih tetap ya sama seperti sampai sekarang ini, orangnya tertutup, diem. Jadi setiap jalan itu di sepanjang jalan itu diem, nggak ada bersuara, nggak ada ngomong apa-apa. Misalnya kalau di perjalanan kan mungkin mau mampir dulu atau apa gitu, nggak, diem aja. Sampai kalau misalnya kita udah bayar gitu, apa bilang makasih, itu nggak ada, diem aja. Memang dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah dengar suara dia. Jarang ada interaksi begitu ya. Tentu kita masih menunggu hasil pemeriksaan yang Iya. dilakukan oleh polisi terkait dengan apa sebenarnya motifnya. Tapi dari tetangga ataupun orang-orang sekitarnya itu apa informasi yang Mbak Ade dapat terkait dengan si pelaku ini? Kalau informasi dari tetangga sih nggak ada juga informasi ya, karena dari tetangga juga kan pada banyak nggak tahu ya kejadian itu.